Di mana-mana ada Jumat berkah, ada saling berbagi makanan. Ini Masya Allah, amalan yang sederhana, amalan yang mungkin kecil, tapi sangat istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat istimewa di mata Rasulullah SAW. Karena inilah yang diucapkan Nabi pertama-tama di Madinah. Berarti ini penting. Berarti ini penting. Saling berbagi makanan ini penting. Loh, kok urusan pangan mawon toh Pak? Enggak. Karena saling berbagi makanan itu akan membuat kebahagiaan di antara kaum muslimin saudara kita. Salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahabbul a'mali ilallah sururun yudkhiluhu ilan nas. Salah satu amalan yang kemudian mendatangkan cinta Allah, amalan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati-hati orang yang beriman. Nyenengke tiyang sanes niku merupakan amalan yang dicintai oleh Allah. Nah ini Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu amalan yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga di Quran surat Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wala fadu fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin wala yahuddu ala ta'am. Ta'am itu makanan kepada orang-orang miskin. Di antara orang yang mendustakan agama itu, selain daripada menghardik anak yatim, juga tidak memperhatikan orang-orang miskin dengan berbagi makanan kepada mereka. Ini salah satu amalan yang mendustakan agama. Kalau tidak perhatian kepada saudara sama muslim. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salah satu kisah tentang seseorang yang mungkin secara tampilan itu biasa-biasa saja, tidak panjang jenggotnya, tidak pakai sarung, tidak cingkrang celananya, mungkin tidak pernah pakai peci, tapi seorang ini bisa masuk surga. Dalam salah satu kisahnya itu karena sering berbagi makanan kepada tetangganya, terlebih tetangganya itu seorang janda. Jadi hanya dengan itu bisa membuat dia masuk surga dengan selamat. Jadi Masya Allah, wa'at imut to'ama. Mungkin kita menganggap bahwa berbagi makanan itu adalah satu amalan yang biasa mungkin kita lakukan. Tapi amalan ini bisa luar biasa ketika kita niatkan untuk mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya hidup kita di dunia ini adalah tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk ibadah. Lah ibadah itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya zakat, tidak hanya haji. Itu lebih tepatnya rukun Islam. Tapi ibadah itu adalah semua hal yang mencakup perkataan dan perbuatan kita yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibadah. Maka termasuk berbagi makanan ini adalah satu ibadah yang mulia. Semua bisa kita jadikan untuk kita niatkan ibadah. Bahkan minum pun
minum pun ini bisa bernilai banyak ibadah dari sekedar amalan mubah yaitu minum. Jadi kita hitung pahala, ini biar kita kemudian bisa mensyukuri bahwa ternyata semua yang di depan kita itu bisa bernilai ibadah. Minum dengan tangan kanan, pahalanya 1. Gitu. Nabi mengatakan bahwa kalau kita makan, makanlah dengan tangan kanan. Jangan makan dengan tangan kiri, karena itu termasuk dari perbuatan setan. Pertama, makan dengan tangan, minum dengan tangan kanan. Yang kedua, minum dengan apa, Pak? Duduk. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kita minum dengan sambil berdiri. Mboten ngunjuk kalian jumeneng, Pak. Kowe ngunjuke nggih kalih lenggah. Amargi secara medis pun juga diamati ternyata minum yang sambil duduk itu bisa lebih menyehatkan tubuh kita daripada minum sambil berdiri. 2. 3. Dengan minum kita disunahkan untuk baca basmalah. 3. Bismillah. Minum. Itu sama 3 pahala. Kemudian yang keempat, kita tidak mencela minumannya teh atau minumannya air putih atau apa, tidak mencela. Kita syukuri minuman itu. 4. Dari minuman pun kadang sekali pahalanya. Itu dengan minuman, dengan minum mawar. Kemudian tidak meniup minuman, atau disunahkan kita tegukannya itu berapa kali, Pak? Berapa kali? 3 kali ketika minum. Kita 3 kali ketika minum. Jadi ada beberapa amalan yang mungkin sepele kita lakukan sehari-hari, tapi sangat bernilai pahala sekali bagi kita, termasuk dari minum. Jadi Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sekitar 6 atau 7 pahala yang kita dapatkan dari minum. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini supados memberikan satu gambaran kepada kita bahwa ternyata kalau kita amati banyak pahala yang ada di sekitar kita, meskipun kita tidak harus ke masjid untuk sholat, tapi ternyata di rumah pun itu banyak pahala. Jadi ampun maknai ibadah itu hanya sekedar sholat di masjid, Pak, boten. Tapi ibadah itu semua yang mencakup kegiatan aktivitas kita sehari-hari, itu bisa kita niatkan untuk ibadah. Nah, tujuan hidup kita itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah, untuk ibadah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini yang kedua, wa'at imut to'ama, saling berbagi makanan. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa amalan yang memudahkan kita masuk surga dengan selamat adalah yang ketiga. Ini Bapak Ibu kita tirukan, saya baca dan tirukan bersama-sama. Wasilul arham. Monggo. Wasilul arham. Apa sebut nama Bapak Ibu? Menyambung tali silaturahim. Nyambung pasederekan. Itu ternyata menjadi amalan yang memasukkan kita ke surga dengan selamat. Bahkan lebih daripada itu, kalau kita menengok hadis lainnya dari baginda Rasulullah SAW, beliau mengatakan, man arada ayyabsuta rizqahu wa yudila umurahu falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, rezeki niku ampun dimaknai kalih duit mawon. Rezeki itu ampun dimaknai dengan harta saja, nggih. Tapi rezeki
adalah semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah rezeki. Yang bisa kita nikmati itu rezeki, Pak. Ya, dengan kita semuanya saged duduk dengan sempurna seperti ini, saged lendetan, saged selonjoran, saged tindak datang majelis, ini semuanya rezeki dari Allah. Kesehatan itu rezeki, anak yang soleh dan soleha itu rezeki. Ampun kita maknai rezeki itu hanya sekedar uang atau hanya sekedar barang yang bisa kita beli. Tapi rezeki itu adalah semua hal yang kemudian membuat kita ini bisa menikmatinya. Itu rezeki, Masya Allah. Dan rezeki ini akan hadir seiring berbanding lurus dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita rajin silaturahim, Allah akan melapangkan rezeki kepada kita. Wa ayyutila umurahu, dan Allah akan memanjangkan usia kita. Memanjangkan usia dalam makna yang dua, Pak. Pertama, makna yang betul-betul dipanjangkan usia kita, yaitu ketika usia kita sudah ditetapkan misalnya 63 usia kita di dunia, itu bisa panjang dengan ikhtiar silaturahim kita. Bisa lebih dipanjangkan oleh Allah dengan ikhtiar silaturahim kita, apalagi dengan doa-doa kita. Kemudian makna yang kedua adalah usia yang ketika kita sudah meninggal dunia, kemudian nama-nama kita masih disebut-sebut oleh orang-orang di sekitar kita, ada orang-orang yang masih hidup. Ini panjangnya usia, itu maknanya dua. Panjang usia yang sebenarnya dipanjangkan oleh Allah, kemudian panjang usia ketika kita sudah meninggal dunia, tapi nama kita disebut-sebut terus di dunia. Ini orang yang rajin bersilaturahim. Makanya wonten trah Mbah Sinten ngoten nggih. Selalu disebut-sebut terus. Berarti insyaallah piyambakipun simbah niku kala rumiyin pasti sering silaturahim. Ini yang ketiga. Maka yang ketiga ini menjadi amalan yang akan memudahkan jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama mudah, yang kedua insya Allah mudah ya, yang ketiga insya Allah mudah. Tapi yang ketiga ini ujiannya silaturahim itu, menyambung silaturahim itu biasanya ujiannya ketika justru orang tua kita atau orang yang kita tuakan itu sudah meninggal dunia. Atau contoh satu keluarga itu adem ayem rukun ngoten nggih. Tapi ketika bapaknya meninggal atau ibunya sudah meninggal, simbah kakung, simbah putrinya itu meninggal dunia, itu ada kemungkinan tidak tersambungnya silaturahim, terputusnya silaturahim karena sebab harta, yaitu rebutan warisan. Dan curidan insya Allah boten-boten nggih. Boten insya Allah. Jadi itu ujian-ujian kita kalau menyambung silaturahim itu memang banyak sekali ujiannya. Nah, menyambung silaturahim ini ampun juga kita mengikuti kalau saudara kita itu atau paklik kita itu mungkin jauh dari kita ikut jauh, paklik kita itu benci dengan kita juga ikut benci, ampun ngoten niku. Meskipun orang lain atau sedulur kita, sedherek kita itu kemudian tidak suka dengan kita, sebagai seorang muslim itu memang tetap menghargai, tetap menghormati orang-orang yang kemudian membenci kita. Nah, itu ujiannya bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga sudah menyambung tali silaturahim. Kemudian yang keempat, Rasulullah ngendikaaken wa shallu bil laili wan nasu niyamun. Coba dipun baca bersama-sama, wa shallu bil laili, monggo. Wa shallu bil laili
niyamun wan nasu niyamun dan sholatlah malam ketika banyak orang-orang yang sedang tertidur lelap. Ada satu kaidah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada perintah dari Allah untuk melaksanakan satu amalan, kemudian amalan tersebut tidak dilakukan oleh banyak orang, pasti amalan itu mengandung banyak keutamaan. Langsung ini, ketika Rasulullah atau Allah memerintahkan sebuah amalan, kemudian di saat yang sama, di waktu yang sama, orang-orang tidak melakukan amalan itu, maka pasti amalan itu banyak mengandung keutamaan, banyak mengandung keistimewaan. Maka Rasulullah sampaikan wa shollu bil laili, dan sholatlah malam, wan nasu niyamun, ketika orang-orang banyak tertidur lelap. Berarti maknanya apa? Sholat malam banyak keutamaannya. Sholat malam banyak keutamaannya. Pak, aku belum biasa sholat malam, aku belum biasa sholat tahajud. Monggo kita mulai dengan mengawalinya 1 rakaat sebelum tidur, alias sholat witir 1 rakaat sebelum tidur. Gampil mboten? Gampil mboten? 1 rakaat sebelum tidur. 1 rakaat mawon lho. Mboten 21 rakaat, mboten 12 rakaat, tapi 1 rakaat mawon sebelum tidur. Gampil mboten iki kira-kira? Mudah, tapi nek pun ngantuk banget nggih. Rasa-rasen Pak mau melakukan itu. Nah, minimal kita mulai dengan witir dulu sebelum tidur. Kalau mungkin tidak bisa bangun tidur sebelum subuh, itu kita menjalankan witir 1 rakaat dulu. Itu sudah dimaknai sholat malam. Itu sudah dimaknai sholat malam. Witir 1 rakaat. Nanti kalau sudah biasa kita tingkatkan witirnya 3 rakaat. Kalau sudah biasa kita tambahi dengan sholat sunnah tahajudnya 2 rakaat. 2 rakaat witir, 2 rakaat sholat sunnah, 1 rakaat sholat witir, itu sudah menjadi pahala yang luar biasa. Ya, kita termasuk dari umat Rasulullah SAW yang menjadi tanda orang-orang soleh terdahulu itu, diantaranya adalah melaksanakan sholat malam. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa dzalika rajulun su, termasuk orang-orang yang tidak baik kalau sulit menjalankan sholat malam. Itu Imam Ahmad, bukan pula yang matur, tapi itu Imam Ahmad. Maka kalau dalam satu harinya kita kok susah menjalankan sholat malam 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, tanda bisa jadi pada saat itu Allah sedang tidak cinta kepada kita. Karena satu hadis dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan, Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu. Sesungguhnya Allah ini mencurahkan, memberikan kenikmatan dunia dan seisinya itu kepada orang-orang yang Allah cintai dan kepada orang-orang yang tidak Allah cintai. Maka ampun heran ketika orang-orang kafir, orang-orang yang tidak pernah sholat, atau dia muslim tapi nggak pernah sholat, Pak kok ora tau nang masjid tapi kok uripe kok ketoke digampangke, uripnya kok hidupnya kok bergelimangan harta, rumahnya megah, mobilnya mewah. Ampun khawatir, karena
hadis Nabi mengatakan bahwa Allah itu memberikan dunia dan seisinya kepada orang-orang yang Allah cintai dan juga kepada orang-orang yang tidak Allah cintai. Maka kalau panjenengan sami tindak datang Solo Baru niku dari Pandowo ke barat niku Pak, Patung Pandowo ke barat niku. Kira-kira rumahnya megah-megah mboten niku? Wah, megah-megah sangat nggih. Tapi kira-kira itu miliknya muslim atau non muslim Pak? Kebanyakan diberikan kenikmatan dunia yang luar biasa seperti itu. Karena memang demikian hadis Nabi, bahwa nikmat dunia itu bukan hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai, tapi juga diberikan kepada orang-orang yang tidak Allah cintai. Jadi ampun khawatir, kita ampun resah, ampun gelisah, ampun galau. Karena memang nikmat dunia ini bukan hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja Pak, tapi juga kepada orang-orang yang tidak beriman. Ini pun bukan hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai, tapi juga diberikan kepada orang-orang yang tidak Allah cintai. Kalau orang muslim diberikan banyak kenikmatan dunia, sementara dia tidak pernah taat kepada Allah, niku nek basa syar'inya namanya istidraj. Nek basa Jawane naminipun dilulu. Gitu Pak. Dilulu kali Gusti Allah. Dilulu. Nah niku kita semuanya ampun khawatir. Kemudian Rasulullah mengatakan hadisnya, wa innallaha yu'ti dina liman yuhibbu. Dan Allah memberikan kenikmatan untuk menjalankan agama ini, memberikan kefahaman terhadap agama ini, itu hanya kepada liman yuhibbuhu, hanya kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Jadi kenikmatan beragama, kenikmatan bermajelis ilmu seperti ini, kenikmatan bertolabul ilmi, berjamaah seperti ini, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja Pak, bukan kepada orang-orang yang tidak Allah cintai. Jadi kita optimis, kita husnuzon kepada Allah, kita sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk urusan dunia, ya memang demikian, Allah memberikannya kepada orang-orang yang Allah cintai dan Allah tidak cintai. Tapi untuk urusan akhirat, untuk urusan kenikmatan beragama, kenikmatan menjalankan ketaatan, itu hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Termasuk makna dari Asmaul Husna. Saya lihat ini Masjid Rahmat niki wonten kalimat atau Asmaul Husna gitu. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada Asmaul Husna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, Rahman itu kasih sayang Allah yang diberikan kepada semua makhluknya. Tapi Rahim itu kasih sayang Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Nah, mungkin orang-orang kafir itu mendapatkan rahmannya Allah. Jangankan orang kafir, orang nyamuk pun atau hewan sekecil apapun itu mendapatkan rahmannya Allah. Nah, kalau orang yang beriman mendapatkan rahman dan rahimnya Allah, maka kita berharap mendapatkan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyamun. Dan sholatlah malam ketika banyak orang sedang tertidur lelap. Ketika kita sudah membiasakan 4 hal ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama afsus salam, yang kedua wa'atimut ta'am, yang ketiga wasilul arham, yang keempat wasallu bil laili wan nasu niyamun, maka Rasulullah menjanjikan kemuliaan, keutamaan yang luar biasa kepada kita dengan kalimat beliau, tadkhulul jannata bisalam, masuklah kita ke dalam surga dengan selamat.
masuk surga dengan selamat dengan 4 perkara. Apa Pak? Pertama, menebarkan salam. Yang kedua, berbagi makanan. Yang ketiga, menyambung silaturahim. Yang keempat, sholat malam. Monggo kita biasakan ada di sekitar kita untuk selalu menebarkan salam, untuk selalu berbagi makanan, menyambung tali silaturahim, dan mengingatkan kepada kita untuk menjalankan sholat malam, karena ini keutamaannya sangat luar biasa. Jika 4 hal ini sudah terbiasa di masyarakat kita, khususnya di kampung Curidan ini, maka insya Allah kampung ini akan menjadi kampung yang semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya kira sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan faedah kepada penulis tadi dan kepada hadirin sekalian. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya banyak salah dan kurang yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.